Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran, ada baiknya kita mulai berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipersiapkan kelasnya. Siap, kajian. Siap. Kajian. Siap. Satu. Dua, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah Ibu, absen dulu ya. Ibu. Siapa yang tidak hadir nah hari ini? Syarkia sakit. Syarkia, siapa lagi? Maina. Maina, Nopal. Noval, Marsha. Marsha. Marsha apa? Siapa lagi? Iqbal. Rikbal sakit. Ya. Berarti ada 5 orang yang tidak hadir ya. Ibu. Semoga teman yang tidak hadir semoga cepat ke sekolah ya. Amin. Dan yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai inflasi. Nah, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, materi yang dipelajari mengenai cara menghitung inflasi, jenis-jenis inflasi dan cara mengatasi inflasi. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menghitung inflasi, jenis-jenis inflasi dan cara mengatasi. Baiklah, Ibu mau berikan motivasi untuk hari ini tadi. Jadi tetaplah kalian berusaha untuk mencapai cita-cita kalian selagi masih muda. Kejarlah prestasinya ya. Jangan kalian malas-malasan selagi masih muda. Nah, nanti pada saat tua kalian menikmati hasil dari hasil perjuangan kalian ya. Jadilah kalian harus optimis, jangan pesimis ya. Optimis dalam meraih cita-cita atau impian yang kalian inginkan. Pasti setiap siswa punya impian ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari permintaan dan penawaran uang. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kurva permintaan uang. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kurva penawaran uang. Jadi ada 3 yang harus kalian
capai hari ini ya. Jadi ada 3 pembahasan hari ini yang kita akan lakukan untuk didiskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter berupa uang kartal maupun uang giral yang ingin dipegang sebagai harta atau yang mudah dibelanjakan segera ya. Jadi ini permintaan uang, nah seperti kalian melakukan transaksi ya. Nah, terus yang kedua berupa permintaan uang. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi permintaan uang adalah biaya menyimpan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, permintaan atas uang akan turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, permintaan atas uang akan naik ya, atau disebut dengan ceteris paribus. Permintaan uang turun ketika tingkat bunga meningkat karena orang tidak tertarik menyimpan uangnya ya. Yang dimilikinya, uang menjadi produktif karena digunakan untuk kegiatan ekonomi real. Jadi biasanya ada masyarakat jika tingkat bunga lagi meningkat, dia enggan untuk menyimpan uangnya di bank ya. Ya, ada video ya, bisa kalian simak ya. Jadi masing-masing siswa menyimak video yang Ibu tampilkan di depan. Ya, likuiditas perekonomian yang dicatat oleh Bank Indonesia pada bulan April tumbuh 11,5%. Pertumbuhan harus diwaspadai adalah yaitu inflasi. Bagaimana Bank Indonesia, Kementerian Keuangan harus melakukan kebijakan makro prudensial untuk kemudian mengontrol inflasi kita agar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, karena di tengah pandemi COVID-19 ini mengontrol inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi sudah disimak semua nak? Coba Ibu mau ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah disimak dari video yang Ibu tampilkan di depan. Siapa yang bisa? Ya, silakan nak. Berdasarkan video yang telah ditampilkan pada bulan April tahun 2021, uang yang beredar dalam masyarakat dalam artian luas sebesar 6.957,3 triliun atau naik sebesar 11,5%, lebih tinggi kenaikannya dibanding bulan Maret tahun 2021 sebesar 6.888,9 triliun atau naik sebesar 6,9%. Hal-hal yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat yaitu karena memasuki bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran masyarakat. Iya, jadi ada beberapa yang mengalami peningkatan ya. Jadi bulan April itu nak lebih besar jumlah uang yang beredar dibanding bulan Maret ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian jadi 6 kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan berpindah kelompok. Jadi kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian, permintaan dan penawaran uang. Kelompok 2 akan membahas mengenai kurva permintaan uang. Kelompok 3 akan membahas mengenai kurva penawaran uang. Jadi pembahasan kelompok 1 berkolaborasi dengan pembahasan kelompok 4 ya. Kelompok 2 berkolaborasi dengan kelompok 5 dan kelompok 3 berkolaborasi dengan kelompok 6 ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Jadi Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok ya. Perwakilan tiap kelompok ke depan mengambil LKPD-nya. Jadi semua kelompok sudah menerima LKPD ya. Jadi nah di dalam LKPD ada 3 pembahasan yang harus kalian selesaikan ya. Mulai dari pengertian dan penawaran, pengertian permintaan dan penawaran uang. Yang kedua mengenai kurva permintaan
Sudah dilihat semua KPD-nya ya? Iya, Bu. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jadi apakah sudah semua dikerjakan, Nak? Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apakah perbedaan antara uang giral, kartal, dan kuasi? Jadi kita telah mengadakan diskusi ya, dan kalian sudah mengetahui apa itu pengertian permintaan dan penawaran uang. Yang kedua, kalian sudah mengetahui bagaimana kurva permintaan uang, dan yang ketiga kalian sudah mengetahui bagaimana kurva penawaran uang ya. Jadi selanjutnya kita akan mengadakan kuis ya. Melalui aplikasi Kahoot. Silahkan dibuka semua HP-nya yang punya paket data. Jadi yang tidak punya data silahkan di hotspot temannya ya. Jadi silahkan mengetik di Google Kahoot ya, seperti tulisan depan Kahoot. Ya, ini soal terakhir ya, soal terakhir ini. Setelah mengadakan kuis, Ibu akan menunjuk satu orang untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Nur Humaira. Baiklah, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dilatih untuk mengerjakan tugas dengan cara berkelompok, serta terdapat kuis yang dapat menambah wawasan. Menurut saya, pembelajaran dengan diskusi perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar terjalin komunikasi dan kerjasama antar siswa, serta hal yang perlu diperbaiki yaitu keaktifan siswa harus lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran kurva permintaan uang, yang kedua pergeseran kurva penawaran uang, dan yang ketiga manfaat dari permintaan dan penawaran uang. Jadi pertemuan selanjutnya akan ada lagi kuis seperti ini ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk menyimak apa yang Ibu sampaikan, karena pada saat kuis akan keluar soalnya berdasarkan berdasarkan materi yang Ibu telah sampaikan ya. Jadi materi ini materi selanjutnya bisa kalian cari baik di buku maupun lewat online atau Google ya. LKPD-nya silahkan dikumpul dulu
Silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan mempersiapkan kelasnya ya. Silakan ditutup. Siap, siap. 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 Satu. Dua, beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada ibu guru. Ya, sama-sama ya. Tiga. Sebelum mengakhiri mata pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.